Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bertemu kembali dengan saya, Vivi Silviana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 35 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Koneksi Antar Materi Modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak. Sahabat guru penggerak, menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan itu berbeda. Menurut beliau, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Mari kita bahas satu persatu. Pengajaran adalah proses pendidikan dengan cara memberikan ilmu atau kecakapan untuk hidup anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah proses menuntun segala kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan ialah pengajaran dan pendidikan yang memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir atau batin, tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan sejatinya ialah sebagai tuntunan, di mana murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat memperbaiki lakunya. KHD juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan erat dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial budaya Indonesia. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum dan setelah mempelajari modul 1.1 program pendidikan guru penggerak. Pertama, sebelum mempelajari dan memahami pemikiran KHD, saya beranggapan bahwa pendidik adalah satu-satunya sumber ilmu. Pengajaran berpusat pada guru. Guru lebih mendominasi aktivitas di dalam kelas sehingga murid tidak memiliki kesempatan yang luas untuk berperan aktif. Dengan kata lain, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Setelah mempelajari dan memahami kepemikiran KHD, saya menyadari bahwa pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan pendidik bertugas menuntut agar setiap murid dapat bertumbuh sesuai kodrat alamnya dan berkembang sesuai kodrat zamannya. Peserta didik berhak bertumbuh dan berkembang sesuai minat dan bakatnya. Kedua, sebelum mempelajari modul 1.1, saya cenderung menyamaratakan kemampuan peserta didik tanpa melihat kebutuhan atau cara belajar yang cocok bagi peserta didik itu sendiri. Jika satu peserta didik dapat mengerti pembelajaran, maka semua peserta didik harus bisa belajar dengan metode yang sama. Saya tidak mempertimbangkan karakteristik murid. Namun, setelah mempelajari modul 1.1, saya mulai menyadari dan memahami bahwa setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda dan membutuhkan pendekatan yang berbeda pula. Murid berhak memilih cara belajarnya. Guru perlu memahami karakteristik masing-masing peserta didik dan menggunakan metode yang paling tepat bagi mereka. Ketiga, sebelum mempelajari modul 1.1, acuan dari pembelajaran yang dilaksanakan adalah penilaian kognitif. Pembelajaran dianggap berhasil jika peserta didik mencapai nilai KKM. Namun setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya memperhatikan semua aspek pembelajaran, yakni kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Guru harus memberi ruang pada peserta didik untuk berekspresi, berkreasi, dan mengemukakan pendapat.
Apa yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas, saya akan melakukan beberapa hal. Pertama, saya akan berusaha mengenali dan memahami karakteristik murid, memberikan pengajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid. Kedua, saya akan mengupayakan penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran yang tentunya relevan dengan konteks kebudayaan. Ketiga, saya akan membuka ruang diskusi dalam pembelajaran agar peserta didik dapat mengemukakan pendapat dan merasa pendapatnya dihargai, serta melibatkan peserta didik dalam proses KBM. Selanjutnya, saya akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, yaitu dengan mengamati kelemahan dan kekuatan dari pembelajaran tersebut. Kemudian, memperbaiki praktik pembelajaran berdasarkan hasil refleksi yang diperoleh. Dan untuk dapat melakukan itu semua, saya harus meningkatkan kompetensi diri dan terus belajar agar pembelajaran dapat terlaksana sesuai dengan kodrat zamannya. Saya berharap saya bisa menjadi pendidik yang dapat menerapkan Ingarso Sung Tulodo, dapat memberikan contoh dan menjadi panutan bagi peserta didik, Ing Madya Mangunkarso, dapat membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi, dan Tun Wuri Handayani dapat memberi dorongan, motivasi, dan arahan kepada murid. Demikian paparan saya kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Guru Penggerak.